luar sana. Selamat kembali di Clara Blog. Hai semua. Anda semua mesti tidak sabar untuk saya review gimbal ValueTech Blog Pocket nih kan. Jadi hari ini saya akan bawa Anda semua untuk sama-sama dengan saya review apa yang istimewanya dan apa yang memikat hati saya tentang gimbal ValueTech Blog Pocket nih kawan-kawan. Oke, baiklah kawan-kawan, kita semua tengok apa yang ada di dalam kotak ini. So, sebenarnya, aduh, sekejap ah. Nah, wah, inilah dia teman-teman yang terdapat di dalam kotak Nino. Inilah dia gimbal ValueTech Blog Pocket. So, lepas ini saya akan review satu persatu untuk Anda. Suami saya tolong saya rekam, dia tolong buka. Oke, first kita ada tripod. Ini adalah tripod dia. Oke. Lepas itu kita ada pouch, ya. Then lepas itu kita ada kabel pengecas. Okay guys, dan the last one is ini dia yang korang mau tengok betul, Value Blog Pocket. Ini dia ValueTech Blog Pocket. Oke, sekejap ya guys. Oke guys, pastikan setiap barang yang kamu beli itu original lah. Untuk pastikan dia original, kamu harus ada satu nih, dia ada buku manual. Dia ada buku manual satu. Oke, ini dia buku manual. Next, kamu ada dia punya warranty card. Oke, pastikan yang ori ya, jangan beli yang duplikat punya. Oke, yang ini lagi satu. Oke guys, kalau kita tengok stabilizer nih, inilah yang paling kecil saat ini guys. Oke, dan kalau tengok dia punya size, memang dia sangat mudah untuk dibawa kemana-mana. Dan ya, boleh masuk pocket ya guys. Oke, sebelum kita mulai saya mau ingatkan, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen supaya Anda semua tidak ketinggalan setiap video yang terbaru daripada Clara Blog. Oke guys, kalau kita tengok ValueTech Blog Pocket nih, dia sangat kecil lah. Sebelum nih yang paling kecil tuh dia, kalau saya tidak silap, dia di DJ Osmo Mobile 3. Tapi keluar yang ini, yang terbaru nih, dialah yang paling kecil sekarang, yaitu ValueTech Blog Pocket. Kalau dari nama dia pun guys sudah ada Blog Pocket. Jadi maksudnya dia boleh diletak dalam pocket saja, sangat kecil lah. Dan kalau macam kita yang YouTuber semua dan semua kawan-kawan yang suka travel kah, update blog kah, update status kah, sangat sesuai untuk kamu sebab dia mudah untuk dibawa kemana-mana. Oke, sekarang kita teruskan untuk saya bagi tengok kamu macam mana cara guna ValueTech Blog Pocket nih. Oke, yang pertama sekali kita tengok kamu harus pasang dia punya tripod dulu supaya senang untuk kita operate apa yang perlu kita tengok nanti. Oke, sudah pasang tripodnya, kamu boleh letakkan dia lah. Oh, itu dia. So sekarang saya mau kamu tengok di sini gimbal nih dia ada 4 dia punya lock yang utama. So kita tengok mana-mana dia punya lock. Oke, yang first tengok. Oke, ini dia punya lock yang pertama. Oke, yang kedua lock dia ada di sana. Dan yang ketiga di bagian belakang. Dan yang keempat
Itu dia guys, ada 4 lock yang utama. Jadi maksudnya gimbal ini sangat-sangat kukuh dan tidak mudah untuk bergoyang ya. Oke, sekarang kita akan buka lock yang pertama dulu. Oke, macam mana? Oke, tadi kita sudah buka lock, kita tolak pergi belakang guys. Oke, next kita akan ke lock yang kedua. Buka lock yang kedua. Oke, longgar. Oke, yang ketiga, lock yang ketiga. Oke, keempat. Oke, so sekarang dia sudah free. Maksudnya dia free mode lah, guys. Jangan risau guys, sebab dia punya arah untuk memutar open lock dia nih, dia memang ada dia punya tanda dia yang tersendiri di sana. Kamu tengok saja dan kamu putar ikut arah yang sudah dia tunjukkan. Oke, sekarang kita boleh mula pasang kita punya handphone lah. Siapa-siapa kawan-kawan yang punya cover handphone, buka dulu. Oke, buka dulu. Then kita akan pasang di gimbal ini. Oke, so bila kita sudah pasang, kita akan balancing dia guys. Oke, mula-mula kita balance dulu bahagian hadapan. Oke, biar dia nampak balance. So, selepas di depan sudah balance, kita tengok di belakang dia guys. Kita tengok bahagian belakang. Belakang pun kita perlu balancing dia sebab Oke guys, kenapa kita perlu balancing dia punya kita punya handphone ni? Sebab gimbal ni dia boleh bawa kita punya handphone tu dalam 2 kedudukan, iaitu yang first iaitu kedudukan landscape, yang macam ni landscape, dan yang next second pula dia dalam kedudukan portrait. So perlu di balancing, okay? Okay guys, bila kedudukan handphone kita sudah balance, kita boleh on. Kita boleh tekan button on. Cara tekan buttonnya guys perlu ada lama sikit, dalam beberapa saat ya. Itu dia guys. Oke kalau kita tengok guys, kalau macam contoh kita sedang berjalan, tengok dia akan ikut je kita. Maksudnya dia tengah dalam keadaan free mode. Oke guys, tengok ini dia sedang dalam keadaan free mode, bebas kemana-mana handphone kita guys. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana keadaan dia kalau dalam keadaan mood lock. Tekan sekali button. Oke guys, tengok perbezaannya. Oke, goyang. Tidak kemana-mana guys, dia kekal. Dia statik di sana guys. Walaupun kita berlari, dia tidak akan ke kiri ke kanan guys. Dia tetap shooting satu arah ke hadapan saja. Berbanding dengan keadaan free mode tadi, dia boleh gerak ke mana-mana. Oke Oke guys, sekarang kita kembali ke mood normal. Senang saja, tekan sekali saja button. Oke. Coba kita tengok, goyang sedikit. Oke, ini adalah keadaan normal. Oke, sekarang saya mau perlihatkan kamu bagaimana kita kalau kita mahu kedudukan dia dalam kedudukan portrait guys. Kita cuma tekan button dia 2 kali. Itu dia guys. Inilah yang istimewanya. Senang saja, tidak perlu pusing kanan, pusing kiri, tekan saja guys. Oke, so sekarang kembali. Ini landscape. Oke, yang tadi adalah portrait. Tadi itu cuma penerangan bahagian button-button dalam
blog Pocket nih punya button lah. So sekarang kita masuk kepada aplikasinya pula guys. Oke, pertama sekali kita masuk pula. Kita letakkan kedudukan handphone kita dalam keadaan potret lah guys, senang sikit. Potret. Oke, so kita masuk ke aplikasi VU On. Tapi sebelum itu kita on kan dulu dia punya Bluetooth guys. Oke, on. Dan jangan lupa untuk download aplikasi VU On. Oke. Sekarang dia sedang connect. Tunggu dia connect guys. Wow. Oke, sudah connect. Sekarang saya akan tunjukkan kamu apa-apa aplikasi yang ada di dalam VU On ini. So kita kembali ke mode landscape pula guys, senang sedikit. Oke guys, kalau kita tengok di bahagian sini, sorry tidak berapa terang, ada button dekat bawah itu. Dia ada fungsinya yang tersendiri ya guys. Oke, macam contoh kita buat mood dalam keadaan kita mau mengambil foto lah. Oke, kita tekan saja button di bawah tuh, tekan. Oke, ini adalah mood video. Oke, so ini adalah mood video. Oke, kalau kita mau mengambil foto gambar, tekan saja button dia. Oke, ini adalah mood untuk kita ambil foto. Oke guys, sekarang kita beralih pula bagaimana kita mahu mengubah kedudukan. Kedudukan maksud saya kita mahu mengambil gambar arah depan dan juga arah belakang. Cuma tekan 3 kali button. Oke, ini arah depan guys. Oke, tekan 3 kali. Oke guys, tuh dia. Tuh, PA tetap. Thank you. Oke guys, itu adalah kamera depan belakang. Ataupun cuma guna aplikasi di dalam sana, kita tekan saja dia. Tuh dia. Nah, tuh dia datang lagi. Oke, ini adalah kamera belakang. Oke, kamera depan. Oke, itu dia guys, senang saja kan? Teruja kan guys. Baru itu. Ini ada banyak lagi menu yang akan saya terangkan di sini. Dia banyak keistimewaannya guys. Sekarang kita tengok apa lagi yang istimewa dia. Kita pergi menu dia. Tuh dia guys. Apa ada di dalam guys? Tidak nampak. Tuh dia, kita ada panorama. Apa lagi nih? Quick panorama, light trail mode, overlapping image. Oke, kita try itu overlapping image guys. Jom. Jom. Coba try ambil gambar. Oke, kita tengok hasil dia guys. Ini hasil dia guys. Oke, overlapping image nih, dia dalam satu gambar tuh kita nampak macam ada 2 gambar guys. Padahal satu gambar saja guys. Cantik kan? So next. Oke, sekarang kita try pula menu. Kita pilih panorama guys. Oke, dia akan ambil gambar 180 darjah nih guys. Kita tengok ya. Wow, tuh dia guys. Oke. Dia akan sendiri gerak ya guys. Dia gerak sendiri. 180 darjah. Wow. Oke.
Kita tunggu hasilnya guys. Kita tengok guys. Itu dia guys. Inilah dia hasil kalau kita guna panorama guys. Nampak macam luas ya guys. Oke guys, yang tadi itu adalah panorama. Sekarang kita tengok pula untuk free panorama. Kalau free panorama nih guys, kita perlu gerakkan sendiri gimbal ini. Yang tadi biar dia duduk diam di sana guys, dia sendiri ambil gambar. Tapi ini free panorama, kita sendiri pilih di mana spot kita mau ambil gambar. Contohnya, oke, kita gerak. Tuh dia guys. Kita sendiri gerakkan. Oke. Sendiri gerakan mana kita mau. Itu dia. Kita tengok hasilnya guys. Itu dia hasilnya guys. Dia sama dengan menu panorama tadi ya. Oke guys, sekarang kita pilih pula menu, kita cari ultra wide angle guys. Kita mau keadaan yang nampak macam sempit jadi macam luas guys. Jom kita try. Oke. Dia akan ultra wide angle nih. Dia akan ambil sebanyak 9 kali gambar ya guys. Sendiri saja dia. Tidak perlu kamu gerak-gerak biar dia ambil sendiri. Tekan saja. Oke, start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu dia guys. 9 kali ketik. Kita tengok hasilnya guys. Nah, sudah dia. Itu dia guys. Kalau kita guna ultra wide angle lah, beginilah kejadian dia. Yang sempit tuh nampak macam luas guys. Oke guys, sekarang kita pergi masuk menu untuk light trail mode. Ini cantik guys. Ini betul-betul memikat saya. Oke, kita tengok kita tengok kita guna cahaya nanti. Oke, kita masuk dulu. Oke, sekarang kita pergi light trail mode. Oke, kita try ini guys. Cantik ini. Confirm kamu semua suka. Oke. Itu guys. Kita boleh buat persembahan sendiri guys. Oke, itu adalah hasil dia. Kita boleh juga menulis. Oke, kita try pula kita mau menulis. Guna cahaya guys. Itu dia. Mancis pula buat masalah. Oke. Itu kita boleh menulis sendiri. Itu dia. Contoh lah guys. Oke, sorry. Bergegar pula sekejap. Sorry ya guys. Ini adalah contoh dia. Cantik kan guys. Kita tengok kita pergi setting pula pengaturan dia sana. Itu dia. Kalau perempuan paling dia suka nih, ada beauty mode, ada flash, ada apa semua nih, HDR. Macam-macam ada guys. Filter pun ada guys. Kalau kita mau memilih apa color, semua filter apa kita mau, semua ada guys. Tinggal kita select, pilih. Nah, kalau waktu siang mau kasih jadi gelap boleh guys. Kalau gelap mau kasih jadi siang boleh juga guys. Oke, sekarang kita tengok pula dalam menu mau setting guys. Kita tengok sini macam-macam ada. Sorry dia kabur sedikit kalau di dalam handphone. Kita ada professional mode, kita ada watermark. Kalau kita mau, kita ada panorama save original image. So yang paling penting ada kita boleh tentukan berapa resolution yang kita mau guys.
Video resolution kita boleh pilih. Coba back video resolution tuh. Kita coba pergi atas. Kita boleh pilih guys. Kita pergi ambil yang standard sajalah guys. Oke. Semua kita boleh setting sendiri guys. Semua ada di sana. Oke guys, yang istimewanya lagi VUTech Blog Pocket nih, dia ada tracking punya mood guys. Oke, kita coba tracking punya mood guys. Oke, ambil satu benda ataupun kamu sendirilah tracking diri sendiri. Kami try tracking baby shark lah. Oke guys, bila dia sudah tracking, dia akan ikut mana saja baby shark tu pergi guys. Turun ke tepi, ke kanan. Oke, naik, dia akan tracking guys. Turun bawah, dia sendiri ikut guys. Oke, ke kiri, dia sendiri ikut guys. Dia tracking benda yang kita mau track. Oke, pergi kanan. Oke, so contohnya kalau mau buat video, kamu punya video berjalan-jalan ke sana ke sini guys, guna tracking guys, senang saja, dia akan sendiri detect kamu di mana. Oke, itu salah satu keistimewaan juga dia. Oke guys, ada satu perkara lagi saya lupa beritahu tadi. Kalau contohnya kita dalam keadaan mood lock, mood lock. Susah kita mau gerakkan handphone kita juga, handphone kita kan guys, ke kiri ke kanan pun dia tetap statik di sana. Tapi senang saja, kamu hanya tekan ada satu tombol button dia di belakang sini. Tengok guys, dia akan ikut juga. Dia akan jadi free guys. Oke, dia akan ikut arah yang kamu mau. Maksudnya dia tidak lagi lock. Tapi bila kamu lepas button di belakang tuh, dia akan lock semula. Oke guys. Oke guys, sekarang itu saja yang dapat saya review untuk VUTech Blog Pocket nih. Ada yang terpikat kah? Actually guys, banyak lagi menu yang ada di dalam VUTech Blog Pocket nih. Nanti kalau contohnya ada kawan-kawan yang sudah beli, kamu boleh operate sendiri dan boleh belajar sendiri. Tidak susah guys, dalam 5-10 menit kamu sudah master untuk pakai VUTech Blog Pocket nih. So selepas ini tidak akan ada lagi gambar kita yang banyak gerak-gerak ya guys. Kita kira smooth lah video kita semua lepas nih. Oke, harap-harap lah guys, kita semua dapat rezeki. So nanti saya akan perlihatkan kamu video waktu berlari, rekaman waktu tengah berlari tanpa menggunakan gimbal VUTech Blog Pocket nih, dengan berlari menggunakan sorry guys, VUTech Blog Pocket nih. Oke, so kalau kita tengok nanti guys, memang banyak dia punya perbezaan guys. Kalau kita gunakan VUTech Blog Pocket nih, memang smooth, sangat smooth. Even kita lompat kah, kita berlari kah, dia memang smooth, tidak terlalu bergegar, bilang orang Sabah, gegaran. Oke, so sekarang jom kita sama-sama saksikan video yang suami saya ambil lah waktu berlari dan tidak waktu berlari menggunakan VUTech Blog Pocket dengan tanpa menggunakan VUTech Blog Pocket. Oke, saksikan. Nampakkan perbezaan dia. Kalau kita guna gimbal VUTech Blog Pocket nih, walaupun tengah berlari kah, melompat kah, tengah berjalan kah, dia memang hasilkan video yang smooth aja gitu kan. So saya berharap agar video saya hari ini dapat membantu Anda memilih mana satu
ataupun ya memilih mana-mana gimbal yang terbaik untuk Anda. Sekian saja perkongsian daripada saya untuk hari ini. Semoga videonya dapat memberi manfaat kepada Anda semua. So, jangan lupa subscribe, tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru daripada Clara Blog. Bye!